Si pemuda hanya tidak sengaja menekan remote control di depan Anda. Tanpa disangka, tiba-tiba menghasilkan arus listrik yang kuat. Seluruh dunia seakan-akan dihentikan seperti ditekan tombol pause. Berhenti beroperasi. Namun hanya si pemuda di depannya tidak terpengaruh sedikit pun melihat wanita yang baru saja menolaknya. Yang baru saja menolaknya dalam wawancara. Pemuda tiba-tiba memiliki pikiran untuk mempermainkan. Kemudian dia memanfaatkan berhenti waktu, melepaskan mantel wanita itu. Setelah selesai, dia menemui dua pewawancara lainnya, membuka botol orang pertama, dan membuat posisi miring. Kemudian dia menggoda dengan kasar pria gemuk di sebelahku, bahkan menarik keluar lidahnya, berpura-pura akan menggigit. Setelah melakukan semua itu, pemuda kembali menekan tombol start. Dan pada saat itu si pemuda sudah kembali dengan percaya diri. 1 detik kemudian, tidak pernah terpikir. Saat dia baru saja duduk, dia tahu dari berita. Gedung besar tempat dia baru saja wawancara. Terjadi ledakan besar. Cepat pergi. Itu orang berbaju hitam yang lewat di dekatnya. Melihat sampai di sini, pemuda itu segera menekan remote control di tangannya. Tidak pernah terpikir dia akan secara tidak sengaja menekan tombol mundur. 1 detik lagi, dia tiba-tiba kembali ke ruang sebelum wawancara. Astaga, bagaimana aku kembali ke waktu ini lagi? Tempat ini hampir meledak. Cepatlah. Tempat ini hampir meledak. Setelah ledakan, dia sedang mengatakan apa? Teman, apakah kamu belum bangun? Kenapa berisik? Cepat tinggalkan gedung ini. Tempat ini akan segera meledak. Apa yang salah dengan Anda, Tuan? Jangan bercanda. Bagaimana bisa meledak begitu saja? Aku melihat akan meledak pukul 1 siang. Seluruh gedung tidak ada yang selamat. Kamu gila. Sekarang pukul 12. Jangan bilang kamu datang dari masa depan. Aku bilang lagi, sekarang aman tanpa bencana alam atau kecelakaan. Dari mana asal ledakannya? Jika ada, itu ulahmu. Saat itu juga, pemuda tiba-tiba melihat orang yang dicurigai berbaju hitam yang dilaporkan di TV. Lalu tanpa pikir panjang, langsung mendekati dan hendak menangkap orang itu. Namun wanita malah mengira pemuda itu gila. Tidak hanya memanggil beberapa petugas keamanan untuk mengendalikan pemuda itu, dia merebut remote dari tangannya. Kamu bilang remote control ini bisa mengendalikan waktu. Bahkan bisa mundur, benar. Tidak terjadi apa-apa. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda seorang psikopat. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Benar-benar tidak ada waktu. Bukankah kamu bilang ledakan jam 1? Sekarang belum waktunya. Saya akan menunggu di sini. Aku ingin melihat apakah benar-benar akan meledak. Tidak mungkin, sudahlah. Sudah cukup berisikah? Penjaga keamanan mengantarnya keluar. Keluarlah sebentar. Jangan datang ke sini. Jangan lari. Hei, cepatlah berjalan. Kamu gila. Jika kamu terus begini, aku akan melaporkanmu. Benar-benar akan meledak. Kamu percaya padaku. Kamu bilang akan meledak pukul 1 kan? Sekarang sudah meledak. Apakah jam perusahaan kalian tidak akurat? Bagaimana mungkin? Mendengar sampai di sini, pemuda segera meraih jam tangan yang dipakai wanita itu. Tidak disangka waktu masih belum pukul 1. Dan semua ini, semuanya karena perusahaan wanita itu untuk mencegah keterlambatan karyawan. Maka dengan sengaja mengatur jam perusahaan. Maju 10 menit. Setelah mendapatkan jawaban ini, wanita itu juga memutuskan untuk sementara percaya pada pemuda kali ini. Asisten Liu segera mengatur evakuasi personel. Mengapa? Tuan Su, jangan tanya lagi. Ini adalah perintah. Baiklah, Tuan Su, cepat-cepat. Ternyata benar-benar meledak. Untungnya semua orang sudah keluar. Aku sudah bilang padamu, kamu tidak percaya. Maafkan aku, Yevan. Sebelumnya saya salah paham padamu. Untungnya kamu terus bersikeras. Sahabat, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tadi saya masih meledekmu. Terima kasih telah tidak mempermasalahkan masa lalu. Besar budi tak terbalas dengan apapun. Jadi, jangan pernah meremehkan orang lain di masa depan. Setelah memberi mereka pelajaran, pemuda itu langsung pergi ke toko lotre setelah berbalik. Karena dia merasa kemampuannya mungkin bisa menghasilkan banyak uang di tempat ini. Tapi tak disangka dia bertemu dengannya di sini. Wanita yang baru saja memberinya
Mantan istrinya yang sombong setelah mengenakan topi. Melihat pemuda, malah ingin kaya dengan cara seperti itu. Langsung mencemooh pemuda itu. Setelah berkata begitu, si kaya beli 10.000 tiket lotre dengan tantangan. Hasilnya dia benar-benar mendapatkan hadiah besar 5 juta. Tapi pemuda itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Langsung menekan tombol kembali di remote. Setelah kembali ke toko saat pertama kali masuk, segera dibeli. Baru saja anak konglomerat memenangkan nomor undian 5 juta. Nomor ini 100 tiket. Wah, beli lotre ya? Itu kamu lagi. Kamu penggemar. Kenapa kamu masih sama seperti dulu? Sampah. Menang lotre seperti ini. Mimpi besar di musim semi, lucu kan? Maaf, aku menang undian. Bagaimana mungkin? Bawa kemari. Kamu penggemar. Bos Su, kenapa kamu datang? Aku sengaja datang mencarimu. Mari kita bicara di mobil. Ledakan di Su Corporation belum datang. Harus berterima kasih padamu. Tidak apa-apa, hal kecil. Lagi pula, begitu banyak nyawa. Aku tidak bisa melihat mereka mati begitu saja. Tapi tentang remote yang kamu sebutkan, apakah benar memiliki efek memutar balik waktu? Ya, sebelumnya aku juga tidak percaya. Namun kemudian terjadi terlalu banyak hal. Aku harus percaya. Kapan kamu menemukan remote ini memiliki efek ajaib seperti itu? Waktu aku bercanda denganmu. Saat aku kembali ke masa lalu, kamu menggoda saya di kamar mandi. Saya tidak sengaja menekan tombol jeda. Menggoda kamu sebentar. Ya, saya salah dalam hal sebelumnya. Saya minta maaf padamu. Tidak apa-apa, saya tidak mempermasalahkannya. Apakah kamu punya pacar? Tidak bisa, tidak bisa. Dia adalah CEO dari keluarga Su. Saya hanyalah seorang pria biasa. Ya, mantan istri saya kabur dengan orang lain. Kamu adalah orang baik. Meninggalkanmu adalah kerugiannya. Baiklah, jangan bicara tentang itu lagi. Terima kasih, saya mengerti. Tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Ya. Yevan, tunggu sebentar. Nyonya, Tuan meminta kamu pulang. Pulang untuk apa? Tidak mungkin lagi bicara tentang perjodohan. Kamu beritahu ayahku. Saya tidak akan menikah dengan seseorang yang bernama Fu. Suyan, mengapa kamu ada di rumahku? Kamu sudah pulang. Aku sudah lama menunggumu. Mengapa kamu baru pulang? Kamu minum? Ya, sedikit. Mengapa kamu minum? Perusahaan keluarga kami baru-baru ini ada masalah dengan dana. Ayahku ingin saya menjodohkan dengan Tuan Muda Fu. Kenapa kamu datang ke rumahku? Apakah kamu bodoh? Apakah saya tidak jelas? Aku suka padamu. Tapi kita juga belum lama kenal. Apa yang kamu sukai dariku? Suka itu suka. Tidak ada alasan. Siapa? Sudah datang. Siapa yang datang begitu malam? Kamu Yevan, kan? Ikutlah bersama kami. Siapa kalian? Ayo pergi. Pergi kemana? Ayo pergi. Ayo pergi. Biarkan aku pergi. Ayo pergi. Jangan bergerak. Biarkan aku pergi. Ayo pergi. Kamu siapa? Saya Ayah Suyan. Kamu adalah Ayah Suyan? Lalu mengapa kamu mengikatku di sini? Yevan, saya sudah mendengar tentangmu sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, kamu yang memberi peringatan tentang bom di grup Su, kan? Sehingga menghindari korban jiwa. Juga menghindari kerugian finansial yang lebih besar bagi grup Su. Mencegah kerugian finansial yang lebih besar. Jadi kamu membalas budi dengan kejahatan, kan? Sejak ledakan terakhir, pasar saham dan grup terluka parah. Sekarang bahkan sulit untuk mengalihkan dana. Saat ini hanya dengan menikah dengan keluarga Fu dapat menyelamatkan krisis Su. Keluarga Fu berjanji selama Yan Yan menikah akan membantu Su mengamankan penawaran dari grup Tianhai. Rantai keuangan Su akan berputar kembali. Tapi apa hubungannya dengan saya? Kamu dan Yan Yan sangat dekat. Keluarga Fu sangat mengerti. Harus meredakan kemarahan keluarga Fu. Saya hanya bisa mulai dari kamu. Laut ini adalah tempat terbaik bagimu. Kamu tidak akan membuatku tenggelam di laut.
Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Ayah. Aku hamil anaknya. Apa yang kamu katakan? Kamu bodoh. Kamu semua masih diam saja melakukan apa? Cepat selamatkan orang itu untukku. Mengapa kamu harus memberitahu ayahmu? Hamil anakku. Kamu bodoh ya? Jika saya tidak mengatakan begitu, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Mengapa kamu kembali bertanya padaku hal ini? Saya hanyalah seorang pecundang. Beberapa hari yang lalu perusahaan meledak. Bagaimana bisa kamu menyukai saya? Bawa ini bisa memutar balik waktu. Tapi untuk benar-benar menghilangkannya, bencana ini memerlukan bantuan orang berbudi. Ini saat saya berusia 24 tahun. Diberikan oleh master kepada saya. Rahasia tak boleh terbongkar. Dapat menjaga keselamatan kita. Tuan, apakah ada cara untuk memecahkannya? Bawa ini. Dapat menjaga keselamatan. Tapi untuk benar-benar mengatasi, dibutuhkan bantuan orang berpengaruh. Pergi kemana? Mencari orang berbudi. Rahasia tak boleh terbongkar. Jika takdir mempertemukan. Beberapa hari yang lalu perusahaan meledak. Berkatmu, kamu menyelamatkan saya. Kalau tidak, aku hampir mati. Jadi, bencana saat kamu berusia 24 tahun. Bukankah sudah dilewati? Aku pikir sudah dilewati. Tapi beberapa hari yang lalu, aku hampir tertimpa yang jatuh dari lantai atas. Pot bunga itu mengenai. Kemudian saya menemukan retakan di patung Buddha ini. Ada celah di dalamnya. Lalu bagaimana? Bagaimana menemukan orang berbudi kamu? Saya sudah menemukannya. Sudah ditemukan. Kamu yang menyelamatkan saya saat perusahaan meledak sebelumnya. Kemudian kamu memiliki kemampuan mengendalikan waktu lagi. Jadi begitulah. Aku yakin kamu adalah orang penting bagiku. Jadi kamu menyukai aku karena itu. Tidak sepenuhnya. Karena kamu orang yang baik. Jadi, bisakah kamu bersamaku? Meskipun aku adalah orang penting bagimu, kamu tidak perlu seperti itu. Bukan, Anda salah paham. Maksudku, bisakah kamu tinggal bersamaku? Jadi kamu bisa mundur waktu dan menyelamatkanku jika aku dalam bahaya. Maka kamu bisa mundur waktu dan menyelamatkanku. Tentu saja bisa. Tapi apa untungnya bagiku? Kamu ingin apa sebagai untungnya? Aku ingin. Saya akan mempertimbangkannya. Kamu salah paham. Aku ingin semua uangmu. Kamu, ada apa? Kecewa. Aku tidak begitu. Bukankah itu hanya uang? Aku bisa memberikanmu. Kamu benar-benar akan memberikan. Lagi pula perusahaan tidak akan mendapatkan tender dari Tianhai. Dengan kehadiranku, Su Group tidak akan bangkrut. Selamat siang, Tuan. Maaf, apakah Anda membawa undangan? Undangan? Ya, saya adalah perwakilan dari grup Su. Maaf, kami tidak memiliki undangan di sini. Tidak boleh masuk ke ruang acara. Bukankah Su Group hampir bangkrut? Mengapa masih ikut lelang? Mungkin ingin berjuang terakhir. Siapa tahu keberuntungan datang. Mendapatkan kontrak lelang. Maka tidak akan bangkrut. Aku akan membantu Susi mendapatkan kontrak lelang. Sikapnya tidak terlalu baik. Kemampuannya sebenarnya tidak kecil. Lalu kenapa kamu tidak masuk? Aku beritahu kamu. Lelang kali ini, keluarga Bai pasti akan menang. Keluarga Su sebaiknya pulang dan bersiap-siap. Umumkan kebangkrutan. Aku memberitahumu nih, kali ini kita membicarakan proyek bernilai miliaran. Bukan kau tukang minta-minta seperti ini, tempat yang seharusnya. Astaga, undangan. Lupa bawa, bagaimana ini? Apakah Bai Suang juga perlu undangan? Wajahku inilah undangannya. Oh, itu Pak Bai. Anda tidak perlu undangan. Anda bisa langsung masuk ke ruang pertemuan. Lihatlah, tempat yang tidak bisa diakses oleh keluarga Su. Aku dengan mudah masuk. Kamu adalah orang yang disebut oleh Su Zong, ahli yang bisa menangani lelang. Apakah dia pengemis? Bagaimana? Punya pendapat? Biarkan saja. Ikutlah bersama kami. Lagi pula kita hanya ikut-ikutan. Ayo pergi. Maksudnya apa? Bukankah kita datang untuk tender? Lelang kali ini, keluarga Bai sudah hampir pasti menang. Berusaha sekeras apapun juga sia-sia. Siapa yang tahu hasilnya sampai akhir? Saat ini perusahaan Su sudah berada di ujung tanduk. Keluarga Bai sangat kuat secara finansial. Kita sama sekali tidak bisa bersaing.
meskipun tidak tahu apa yang dipikirkan Bos Su, mengapa harus meminta kamu datang, namun sebenarnya hasilnya sudah ditentukan. Jika saya bisa melihat dokumen tender dari keluarga Bai, nanti kita akan melakukannya seperti ini. Oke. Hei, ini bukan orang Su. Bahkan kalian pun tidak bisa masuk. Apakah pengemis? Sungguh kebetulan. Bertemu lagi. Datang pada saat ini. Bukankah kalian ingin mencuri data kami? Siapa bilang kami ingin mencuri? Kamu juga tidak berani. Saya akan melihat dengan jujur. Bukan pula itu. Di mana dokumen tendernya? Mengapa tidak bisa menemukannya? Mengapa Bos Bai masih bermain dua hati? Tidak terlalu baik seperti ini. Persyaratan yang diajukan oleh Bai benar-benar bagus, memang kaya raya. Aku harus segera pulang. Semuanya, setelah kami mengevaluasi perusahaan-perusahaan, penilaian proposal penawaran, saya nyatakan, pemenang lelang kali ini adalah Grup Su. Sial, lagi-lagi ada kecurangan. Grup Su, aku tidak salah dengarkan. Kita menang lelang. Mengapa jadi Su? Seharusnya baik kan? Pasti ada kecurangan. Bukannya Su hampir bangkrut. Bagaimana bisa menang lelang? Riasan Bos Bai sangat unik. Kamu ini masih punya sedikit kemampuan. Semakin tampan jika dilihat seperti ini. Ini adalah alamat rumahku. Kalau ada waktu, bisa datang menemuiku. Su, kita kalah dari Su. Grup Tianhai juga bingung. Bagaimana bisa terpikir? Bagaimana bisa Su, perusahaan yang hampir bangkrut? Pasti ada hantu di sini. Apakah dia baru saja datang? Pria dan wanita ini pergi memeriksanya. Cepat, cari tahu untukku. Baiklah, aku belum pernah kalah seperti ini sebelumnya. Halo, asisten. Tunggu sebentar, kamu pergi dulu. Aku pergi ke toilet sebentar. Pesanan dari Su berhasil. Asisten Liu. Halo, ada apa? Su telah tertabrak dan meninggal.